menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara Tablighul Islamiyah, yang insya Allah pada malam hari ini Tablighul Islamiyah akan dibawakan, akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Raud, Bapak Kiai Haji Ahmad Raud Bahar. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal athar wa nasakhal ajal wal qulubu indahu mufdiyah wasirra indahu alaniyah wad dinu ma syar'a wal amru ma qada al khalqu khalquh wal abdu abduh wa huwa Allahur raufur rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa akhuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innakum latamutuna kama tanamun wa tub'athuna kama tastayqizun wa tuhasabuna bima ta'malun thumma innaha la jannatun abada aw la narun abada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Khatamul Qudus dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang saya hormati dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, para alim ulama, asatid wal asatidah yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, akan tetapi bukan kurang rasa hormat dan ta'zim saya kepada para ulama yang saya hormati dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat,
wabil khusus santriawan santriawati yang berbahagia. Tidak ada kata-kata yang paling indah lagi berharga yang ingin kita persembah sujudkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang datang dari lubuk hati kita yang sangat dalam, kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita, kecuali kata-kata syukur kehadiratnya melalui kalimah agung lagi mulia, alhamdulillahi rabbil alamin, atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya, lagi tidak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan andai kalian mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian, walaupun seluruh mesin hitung yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada sampai hari kiamat nanti dijadikan untuk alat hitung, menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, maka mesin hitung itu akan hang, mesin hitung itu akan rusak, sementara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala belum lagi selesai dihitung oleh mesin-mesin itu. Dalam satu keterangan dijelaskan secara tafsir implisit, manakala setiap pohon, dahan dan ranting dijadikan pena untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, setiap daun-daun yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada sampai hari kiamat nanti dijadikan kertasnya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan setiap air yang ada di daratan dan ada di lautan, semua tidak kecuali dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian ditambah sejumlah dan sebanyak itu, maka pohon-pohon, dahan dan ranting akan habis, daun-daun yang dijadikan kertasnya akan habis, air di daratan, di lautan yang dijadikan tintanya akan kering, sementara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala belum lagi habis dituliskan. Kemudian nikmat apa yang pada malam hari ini yang paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping nikmat-nikmat yang lain, nikmat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita, melangkangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadar kedudukannya melebihi kewajiban-kewajiban yang lain, yang kadar keparduannya melebihi keparduan yang lain, yaitu thalabul ilmi, di dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang ke-51. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam
Semoga dilimpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara. Yang selama-lamanya adalah nanti di akhirat. Di dunia kalau kaya sementara. Di dunia kalau miskin juga sementara. Di dunia kalau sebagai pejabat sementara. Kalau sebagai rakyat juga sementara. Hidup di dunia juga kita sementara. Yang kekal abadi, yang selama-lamanya adalah di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menggambarkan perbandingan dunia dengan akhirat seperti satu telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan atau samudra yang sangat luas. Bila telunjuk kita dimasukkan ke dalam samudra atau lautan yang sangat luas, kemudian kita angkat telunjuk kita, maka kita akan melihat air yang ada di ujung telunjuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, air yang ada di ujung telunjuk itulah gambaran kehidupan dunia. Sedangkan lautan dan samudra yang luas itulah gambaran kehidupan akhirat. Demikian kenikmatan. Maka kenikmatan dunia seperti air yang ada di ujung telunjuk. Sedangkan kenikmatan akhirat seperti air yang ada di lautan yang ada di samudra. Demikian penderitaan dunia dibandingkan dengan penderitaan akhirat. Penderitaan dunia seperti air yang ada di ujung telunjuk. Sedangkan penderitaan akhirat seperti air yang ada di seluruh lautan. Demikian usia manusia. Jangan usia manusia seperti yang digambarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina aw sab'ina sana. Usia-usia daripada umatku antara 60-70 tahun. Andai ada umat manusia yang hidup sejak alam ini diciptakan sampai dengan hari kiamat nanti, manakala dibandingkan dengan usia akhirat, maka usia manusia yang panjang itu seperti air yang ada di ujung telunjuk dibandingkan dengan air yang ada di seluruh lautan dan samudra. Artinya hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, bahwa kita di alam dunia ini sebentar saja. Dalilnya bahwa kakek nenek kita sudah tiada. Dalilnya bahwa ada yang ibu bapaknya sudah tiada. Bahkan kemarin tetangga kita sudah tiada. Besok atau lusa, bukan kakek dan nenek kita yang tiada,
bukan ibu bapak kita yang tiada, bukan tetangga kita yang tiada. Besok tinggal menunggu giliran kita. Ulama mufassirin membagi bahwa kiamat itu kepada 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan kiamat sughra. Yang kedua yang disebut dengan kiamat wusta. Dan yang ketiga yang disebut dengan kiamat kubra. Yang pertama adalah kiamat sughra. Apakah yang disebut dengan kiamat sughra itu? Ulama menjelaskan bahwa kiamat sughra adalah kematian. Jadi kematian adalah kiamat. Bagaimana tidak kematian disebut kiamat? Satu ketika Nabi Idris alaihissalam pernah didatangi seorang tamu yang menyerupai seorang laki-laki. Karena Nabi Idris tahu terhadap laki-laki yang ada di seluruh kampungnya, maka Nabi Idris bertanya kepada tamu yang menyerupai seorang laki-laki itu, "Wahai tamu, siapakah engkau?" Tamu itu menjawab dan pasti tidak akan berbohong, "Sesungguhnya aku bukan seorang laki-laki. Akan tetapi aku adalah seorang yang menyerupai laki-laki. Aku adalah malakal maut." Nabi Idris alaihissalam ingin membuktikan bahwa betul atau tidak bahwa tamu seorang laki-laki yang mengaku malakal maut adalah benar-benar malakal maut. Maka Nabi Idris alaihissalam berkata kepada laki-laki itu yang mengaku malakal maut, "Kalau engkau wahai seorang laki-laki mengaku sebagai malakal maut, tolong cabut ruhku sebentar saja. Akan tetapi ruh itu engkau kembalikan lagi ke dalam jasadku." Malakal maut menjawab, "Wahai Idris, aku tidak berkuasa untuk mencabut ruh siapapun, hatta seekor nyamuk. Apalagi harus mencabut ruh seperti engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Idris berkata, "Kalau demikian engkau izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Idris ingin dicabut ruh sebentar saja, kemudian dimasukkan kembali ruh itu ke dalam jasadku." Malakal maut bertandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menceritakan pertemuan dengan Nabi Idris alaihissalam yang berujung ingin dicabut terus sebentar saja. Allah berfirman, "Wallahu yatawallas sholihin." Allah wali bagi orang-orang yang soleh. Jangan orang soleh hanya ingin dicabut ruh sebentar saja. Surga yang indah, surga yang megah, aku ciptakan untuk mereka orang-orang yang soleh. Lakukan sesuai dengan keinginan Idris. Malakal maut segera kembali ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Prosesi kematian Idris pun dilakukan oleh malakal maut. Ruh dicabut dari jasad Nabi Idris alaihissalam oleh malakal maut. Tidak lama kemudian ruh itu pun dikembalikan lagi ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam sesuai dengan perjanjian. Ketika ruh usai dimasukkan oleh malakal maut ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam, terjadi perubahan yang sangat drastis
di dalam diri Nabi Idris alaihissalam. Berbeda dengan awal berjumpa dengan malaikat malakal maut. Apalagi ketika malaikat malakal maut mengaku sebagai malaikat malakal maut walaupun menyerupai seorang lelaki. Bahagia, senang, ceria luar biasa nampak di wajah Nabi Idris alaihissalam. Kenapa tidak? Yang datang bukan Presiden SBY. Kenapa tidak? Yang datang bukan Presiden Obama. Kenapa tidak? Yang datang bukan Raja Saudi. Yang datang adalah malaikat yang terbuat dari nur, yang terbuat dari cahaya. Bahagianya Nabi Idris alaihissalam ketika malaikat malakal maut mengaku bahwa aku adalah malaikat malakal maut yang menyerupai seorang laki-laki. Akan tetapi usai dicabut ruh, kemudian ruh itu dimasukkan kembali ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam, terjadi perubahan yang sangat drastis 180 derajat. Wajah yang tadinya ceria gembira berubah menjadi biru kehitam-hitam. Wajah yang tadinya ceria terpancar di wajah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris tertunduk seperti sedang menghadapi problem yang sangat besar, sehingga terpaksa malaikat malakal maut harus bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, wahai Idris, apa gerangan yang telah terjadi? Perubahan yang sangat drastis dalam wajah engkau yang tadinya ceria bahagia berubah menjadi biru kehitam-hitam. Yang tadinya ceria bahagia berubah menjadi tunduk seperti sedang menghadapi problem yang sangat besar. Coba gambarkan kepadaku bagaimana sesungguhnya peristiwa dicabut ruh. Nabi Idris alaihissalam belum lagi menjawab pertanyaan malaikat malakal maut, air matanya mengalir, membasahi pipi, membasahi jenggotnya. Sambil merintis seraya ia berkata, wahai malaikat malakal maut, kalau engkau ingin tahu bagaimana sesungguhnya gambaran dicabut ruh, ketika engkau mencabut ruh aku di dalam jasadku, aku ingin gambarkan kepada engkau seperti engkau menebang satu pohon yang penuh dengan duri, penuh dengan dahan dan ranting. Kemudian pohon itu engkau masukkan di bokongku, tembus di ubun-ubun. Setiap duri menyucuk setiap dagingku, dahan dan ranting mengikat usus dan urat. Kemudian engkau putar-putar, kemudian engkau tarik dengan tenaga yang sangat kuat. Wallahi, aku tidak pernah menderita sakit semacam itu. Wallahi, aku tidak pernah mendapatkan kepedihan semacam itu. Sehingga betapa pedihnya aku, betapa sakitnya aku, terpisah antara ruh dengan jasadku. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dicabut ruh Nabi Idris alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran, innahu siddiqan nabiyya, innahu sesungguhnya Idris adalah nabi yang benar, nabi yang jujur, nabi yang saleh, nabi yang dimaksum, nabi yang tidak pernah berbuat salah. Akan tetapi
tetapi manakala dicabut ruh oleh malaikat malakal maut, menderita semacam itu, kita ingin bertanya kepada diri kita sekarang, bagaimana kalau besok kita dicabut ruh oleh malaikat malakal maut? Orang seperti kita banyak dosa ini, seperti apa penderitaan kita? Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam detik-detik wafat beliau sakit keras, beliau demam yang sangat tinggi. Karena dalam satu keterangan beliau pernah mengangkat kedua belah tangan karena begitu kasih dan sayang kepada umatnya. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakit setiap umatnya jangan ditimpakan 100%, akan tetapi Nabi sanggup menanggung 50% sakit umatnya. Oleh karenanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderita sakit, sakitnya melebihi sakit yang diderita oleh kita sebagai umat. Nyaris kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan berjalan, bergerak pun tidak mampu. Nyaris tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan melanggang, bergerak pun tidak mampu. Ditambah bibir beliau keluh, tidak bisa bicara apa-apa. Ini sakit yang pernah diderita oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kecintaan kepada umat jauh lebih besar ketimbang sakit yang dideritanya. Mendadak kaki bisa melangkah, mendadak tangan bisa melanggang, walaupun terhuyung sehingga sampai ke mimbar baginda Rasulullah SAW yang telah ditunggu oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri walaupun sambil bergoyang di depan mimbar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhutbah walaupun terbata-bata. Kemudian beliau menyampaikan tausiah wasiat kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang rindu menunggu tausiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tausiah Rasulullah SAW pada saat itu? Rasulullah SAW bersabda, kalian wahai sahabat-sahabatku ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalian taatlah kepada setiap perintah-perintah Allah. Jauhilah setiap larangan-larangan Allah. Mungkin aku berdiri di hadapan kalian ini terakhir. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa di antara kalian menghidupkan sunnahku, berarti kalian cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersama-sama dengan aku di surga nanti. Setelah itu baginda Rasulullah SAW seperti ingin banyak bicara, akan tetapi lidah baginda Rasulullah SAW keluh, tidak mampu berkata-kata lagi. Hanya pandangan matanya yang masih berfungsi. Karena begitu dalam kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Walaupun badan Rasulullah sudah mulai goyang, Rasulullah tidak ingin meninggalkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah memanfaatkan waktu yang sangat sedikit pada saat itu. Tidak ada seorang sahabat oleh Rasulullah SAW kecuali ditatap satu persatu. Semua sahabat merasakan betapa dalam kasih dan sayang baginda Rasulullah SAW kepada mereka. Semua sahabat merasakan bahwa ini pandangan Rasulullah SAW terakhir
terakhir kepada mereka, sehingga tidak ada seorang sahabat kecuali mengalirkan air mata, membasahi pipi mereka, membasahi jenggot mereka. Yang terakhir ditatap oleh baginda Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, yang biasa paling depan ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ketika Rasulullah menyampaikan tausiah. Yang pertama yang dipandang adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq tidak sanggup memandang wajah Rasulullah SAW. Yang ada rasa haru, yang ada rasa rindu, yang ada adalah perasaan bahwa ini tatapan terakhir baginda Rasulullah SAW kepada aku. Sehingga Abu Bakar Siddiq mengalirkan air mata deras, membasahi pipi dan membasahi jenggotnya. Yang kedua yang ditatap oleh baginda Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun tidak mampu mengangkat kepalanya, menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada nangis Umar bin Khattab sejadi-jadi, melebihi tangisan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga yang ditatap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang dikatakan Utsman bin Affan jarang menangis, akan tetapi pada saat Rasulullah SAW menatap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan tidak sanggup menahan air mata, basah pipi, basah jenggotnya. Yang terakhir ditatap adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang ditatap jauh lebih lama dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, karena Rasul tahu nasib yang akan diderita oleh Sayyidina Ali. Akan tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah tahu Rasul dalam keadaan sakit, badan Rasulullah mulai goyang. Sayyidina Ali cekatan langsung berdiri menangkap badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipapah, dibawa ke kamar peristirahatan Rasulullah SAW, dibaringkan di atas pelepah korma, ditidurkan di atas bantal yang terbuat dari karpet lusuh yang digulung-gulung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Allah lebatkan menjadi nabi dan menjadi rasul, tidak pernah tidur di kasur yang empuk seperti kita tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah korma. Rasulullah SAW tidak pernah tidur di atas bantal yang empuk seperti kita tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas bantal terbuat daripada karpet lusuh yang digulung-gulung. Bak seorang yang paling miskin di dunia diserahkan kepada istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, diserahkan kepada putrinya tercinta Siti Fatimah radhiyallahu anha. Tidak lama kemudian datang seorang yang mengucapkan assalamualaikum di depan pintu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah pun berdiri dan bergegas membuka pintu itu. Ditemuinya seorang laki-laki. Siti Fatimah berkata kepada laki-laki itu, "Wahai tamu, ayahku dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin menjumpai tamu siapapun." Pintu pun ditutup kembali oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Siti Fatimah radhiyallahu anha duduk lagi mengurusi daripada ayahnya tercinta. Akan tetapi ketika Siti Fatimah duduk di hadapan ayah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semula mata baginda Rasul tertutup, tapi tiba-tiba terbuka, seraya bertanya kepada Fatimah putrinya tercinta, "Wahai Fatimah, siapakah gerangan yang mengucapkan salam di pintu kamarku?" Siti Fatimah menjawab, "Wahai ayah, seorang laki-laki yang aku sudah katakan kepadanya, wahai ayah, ayah dalam keadaan sakit keras, ayah dalam keadaan demam tinggi, tidak mungkin
ingin menjumpai tamu siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Fatimah, dia adalah bukan seorang laki-laki, tapi dia adalah seorang yang dapat memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Wahai Fatimah, dia bukan seorang laki-laki, dia adalah yang dapat memisahkan antara kenikmatan kecil dunia dengan kenikmatan besar akhirat. Wahai Fatimah, dia adalah bukan seorang laki-laki, akan tetapi dia adalah seorang yang dapat memisahkan ruh antara jasad seseorang. Dia adalah malakal maut. Buka pintu itu dan engkau silakan malakal maut itu suruh masuk ke kamar. Siti Fatimah radhiyallahu anha mendengar penjelasan ayahnya, berat kakinya untuk membuka pintu, karena manakala pintu dibuka malaikat maut masuk ke kamar Rasulullah SAW, maka kewafatan ayahnya pun akan segera. Akan tetapi diperintahkan oleh ayahnya, walaupun Siti Fatimah malas untuk membuka, akan tetapi karena diperintah, pintu pun dibuka oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Malakal maut mengulangi salam yang kedua kali, assalamu alaika ya Rasulullah, keselamatan buat engkau wahai Rasulullah. Wa alaika salam ya malakal maut. Malaikat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku masuk ke kamar engkau? Jika aku boleh, aku akan masuk. Jika aku tidak, Allah telah berkata kepadaku, sebelum kamu masuk, kamu minta izin dulu kepada kekasihku. Kalau kekasihku membolehkan kamu masuk, masuklah. Kata Rasulullah SAW, bagaimana engkau tidak masuk ke kamar? Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah malaikat yang mempercepat perjumpaanku dengan kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan engkau masuk ke kamar. Malakal maut dengan penuh santun masuk ke kamar baginda Rasulullah SAW. Ketika malakal maut mendekat, maka disambut dengan sebuah pertanyaan oleh baginda Rasulullah SAW, wahai malakal maut, tidakkah bersama engkau Jibril alaihissalam? Tidak, kata malakal maut. Malaikat Jibril alaihissalam sedang menghadap Allah di dalam rangka prosesi kematian engkau wahai Muhammad. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menengadah ke atas, menerawang ke atas, melihat di mana posisi malaikat Jibril alaihissalam berada. Rupanya malaikat Jibril telah selesai lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka prosesi kewafatan baginda Rasulullah SAW. Perjalanan malaikat Jibril sampai antara langit dan bumi pada saat itu. Rasulullah SAW menyetop kepada perjalanan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril, stop terlebih dahulu. Engkau jangan dulu datang ke kamarku. Akan ada yang aku tanyakan kepada engkau wahai Jibril alaihissalam. Labbaika ya Rasulullah. Maka malaikat Jibril menghentikan perjalanan. Seraya baginda Rasulullah SAW bertanya, Jibril, apa hakmu setelah kematian aku? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah buka 7 pintu langit dalam rangka menyambut kedatangan rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bariskan malaikat dari pintu langit pertama ke pintu langit kedua, dari pintu langit kedua ke pintu langit ketiga, dari pintu langit ketiga ke pintu langit keempat sampai ke 7, dalam rangka menyambut kedatangan roh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada malaikat Ridwan alaihissalam untuk membuka lebar-lebar 8 pintu surga di dalam rangka menyambut kedatangan rohmu wahai Muhammad. Nabi kita Muhammad jangan tertawa, tersenyum pun tidak, sehingga mengundang malaikat Jibril untuk bertanya kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidakkah engkau berbahagia, bergembira dan senang dengan kabar besar ini? Kabar yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelummu. Kabar yang hanya Allah berikan kepada engkau, wahai Muhammad. Nabi tidak menjawab iya, dan Nabi tidak menjawab tidak. Akan tetapi Nabi bertanya lagi yang kedua kali, Jibril, bagaimana nasib umatku nanti di hari kiamat? Subhanallah. Dalam detik-detik wafat beliau, yang beliau tanya, bagaimana nasib kita di hari kiamat? Malaikat Jibril menjawab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku, kata malaikat Jibril salam, telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi sebelummu. 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat sebelummu, kecuali dimasuki oleh kamu dan umat kamu terlebih dahulu. Rasulullah tersenyum bahwa umatnya akan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kalau demikian, kata Nabi kita Muhammad SAW, silahkan engkau masuk ke kamar. Malaikat Jibril pun segera masuk ke kamar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prosesi wafat Rasulullah SAW pun dimulai oleh malaikat Jibril yang bekerja sama dengan malaikat maut. Roh mulai dicabut. Sesampainya roh itu di tenggorokan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memekik kesakitan. Keluar daripada lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, sakit niat sakaratul maut ini. Ya Rabb, sakit niat sakaratul maut ini. Ya Rabb, sakit niat sakaratul maut ini. Ruh pun terus dicabut oleh malaikat maut. Tiba-tiba Nabi terbuka matanya, memberikan isyarat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah yang duduk menyaksikan prosesi kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ada yang ingin dibicarakan dan diwasiatkan oleh baginda Rasulullah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajah pun mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bis-salat, usikum bis-salat, wa ma malakat aymanukum." Aku wasiatkan kepada kalian, jangan pernah mengabaikan salat. Aku wasiatkan kepada kalian, jangan pernah meninggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum. Dan aku wasiatkan kepada kalian, jangan pernah sia-siakan orang yang lemah di antara kamu sekalian. Fakir, miskin, yatim, piatu, janda, jongkok. Aku wasiatkan kepada kalian, jangan sia-siakan mereka. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh pun dicabut lagi oleh malaikat maut. Ketika ruh ingin terlepas dari jasad baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW masih membuka matanya yang terakhir, memberikan isyarat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang terpaksa Sayyidina Ali kembali mendengarkan telinganya, mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keluar dari lisan suci Rasulullah SAW dalam detik akhir ayat beliau, maka
keluar dengan suara yang rintih. Ummati, 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 ummati. Terlepaslah ruh dalam jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat di luar sana bungkam 1000 bahasa. Utsman bin Affan memutar-mutar tasbih seperti anak kecil. Semua para sahabat galau tidak menentu, menunggu kabar yang datang dari kamar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kamar terbuka. Siti Fatimah radhiyallahu anha pun keluar dari kamar tersebut. Seraya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi untuk selama-lamanya. Semua para sahabat nangis sejadi-jadinya. Hanya satu orang yang tidak menangis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mendengar pengumuman dari Siti Fatimah radhiyallahu anhu, Umar berdiri sambil menghunuskan pedang. Ia berkata, siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku tebas batang lehernya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku potong batang lehernya. Melihat keadaan Umar yang semacam itu, Abu Bakar Siddiq perlu mengingatkan kepada Umar, perlu menasihatkan kepada Umar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun berdiri, seraya ia berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah tiada untuk selama-lamanya. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah hayyun da'imun, Allah hidup selama-lamanya. Dengan kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dapat menyadarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang semula gagah perkasa, pedang terhunus di tangannya, tiba-tiba pedang itu terjatuh. Sayyidina Umar lemah lunglai seperti kapas di pagi hari, karena ia baru sadar kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada untuk pergi selama-lamanya. Yang ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis yang sejadi-jadi. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW di puncak syakaratil maut menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu menderita sakitnya Rasulullah SAW, teringat bagaimana umatnya kalau menderita sakit sakaratil maut semacam ini. Rasul menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau timpakan penderitaan sakit sakaratil maut semacam ini kepada umatku, biar aku saja yang menanggung setiap penderitaan sakit sakaratil maut bagi umatku. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat kita ambil pelajaran dari dua peristiwa ini, andai Nabi Idris alaihissalam yang soleh, andai Nabi kita Muhammad SAW yang paling tinggi pangkat kedudukannya dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang paling tinggi, akan tetapi pada saat sakaratil maut menderita semacam itu. Lantas besok kalau kita menderita sakaratil seperti apa? Orang yang mulutnya setiap hari berbicara sia-sia, orang yang mulutnya setiap hari berbicara ghibah, mata telinganya setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira penderitaan kita pada saat sakaratil maut seperti apa? Sakaratil maut tidak ada yang ringan, sakaratil maut tidak ada yang enteng. Kalau sakaratil
sakaratil maut ada yang ringan, ada yang enteng. Rasul tidak mengijazahkan doa kepada kita setiap habis sholat 5 waktu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Jadi sakaratil maut tidak ada yang ringan. Yang ada adalah proses. Memang seperti apa proses dicabut roh? Memang seperti apa proses dicabut sakaratil maut? Proses sakaratil maut. Setiap hari malaikat Jibril alaihissalam datang ke Lauhul Mahfuz, melihat catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Siapa pada hari itu dan malam hari itu harus meninggal dunia, maka catatan itu pun diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Fulan bin Fulan. Malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Fulan bin Fulan. Assalamualaikum wahai Fulan bin Fulan, aku ini Jibril. Aku datang kepada engkau ingin mengkabarkan bahwa usia engkau sebentar lagi habis. Aku ingin menyampaikan kepada engkau, berbahagialah engkau nanti di akhirat, karena engkau diberikan usia yang panjang. Engkau gunakan untuk beribadah. Engkau dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah. Engkau diberikan keluarga, istri dan anak. Engkau didik dengan ajaran agama. Istri engkau menjadi istri yang solehah. Putra-putri engkau menjadi putra-putri yang solehah karena dimasukkan ke pondok pesantren. Sebagai manusia pasti punya banyak salah. Apakah yang langsung kepada Allah atau berkaitan kepada sesama manusia? Tapi di akhir-akhir hayat engkau rajin datang ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, engkau rajin membaca Al-Quran, engkau rajin berzikir, engkau rajin beristighfar, bahkan lebih jauh daripada itu, engkau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau ingin tahu bagaimana gambaran engkau nanti di akhirat? Kata malaikat Jibril, kau lihat di sayap sebelah kananku, ini gambaran kehidupan engkau nanti di akhirat. Ketika Fulan bin Fulan melihat gambaran kehidupannya nanti di akhirat yang ada dalam sayap malaikat Jibril sebelah kanan, maka Fulan gambaran kehidupan yang sangat menyenangkan, gambaran kehidupan yang penuh dengan keindahan, gambaran kehidupan yang sangat elok. Maka si Fulan bin Fulan yang tadinya kepada kematian adalah sesuatu yang menakutkan, akan tetapi ketika melihat gambaran kehidupan yang sangat indah, yang sangat menyenangkan, berubah. Kematian menjadi sesuatu yang dirindukan. Rasulullah SAW menggambarkan dalam salah satu hadis, buat orang yang telah mendapatkan gambaran kehidupan di sayap malaikat Jibril sebelah kanan, ia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaddimuni, 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 ya Rabb, percepat kematian aku, percepat kematian aku ya Rabb, percepat kematian aku ingin segera menikmati gambaran kenikmatan yang ada dalam sayap malaikat Jibril sebelah kanan. Ketika ia mengatakan qaddimuni, 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 malaikat Jibril pun mengundang malaikat malakal maut. Malaikat malakal maut, engkau segera datang ke rumah Fulan bin Fulan. Prosesi kematian Fulan bin Fulan dilakukan, yang bekerja sama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Di saat-saat Fulan bin Fulan menonton gambaran kehidupan yang penuh dengan keindahan kenikmatan yang akan ia alami nanti di alam akhirat. Bukan dicabut roh, tidak sakit, akan tetapi karena si Fulan bin Fulan sedang berbarengan menonton gambaran kehidupan ia yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan di akhirat, maka lepaslah roh itu sehingga tidak terasa sakit, sehingga tidak terasa sakit. Semoga kematian kita semacam itu. Semoga kematian kita Allah takdirkan semacam itu. Semoga kematian kita Allah takdirkan semacam itu.
Ya Allah, nasibkan kami kematian kami semacam itu. Karena ini digambarkan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya yang panjang. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bulan bin bulan yang satu lagi. Malaikat Jibril alaihi salam datang mengucapkan assalamualaikum wahai bulan bin bulan. Aku ini Jibril menyampaikan kabar kepada engkau wahai bulan bin bulan, sebentar lagi kematian engkau akan datang. Kata malaikat Jibril, aku ingin sampaikan kepada engkau wahai bulan bin bulan, aku sesalkan engkau diberikan usia yang cukup panjang, engkau sia-siakan. Engkau diberikan titipan harta yang cukup, engkau tidak mentasarufkan sesuai dengan kehendak Allah, tapi engkau belanjakan sesuai dengan kehendak nafsu. Diberikan titipan istri, anak engkau tidak didik dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat engkau tidak datang ke masjid, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, tidak beristighfar, dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan bin fulan, inginkah engkau tahu bagaimana gambaran kehidupan engkau nanti di alam akhirat? Dibuka sayap malaikat Jibril sebelah kiri, gambaran kehidupan yang menyesakan hati, gambaran kehidupan yang menyakitkan, gambaran kehidupan yang menyesali. Maka setelah fulan bin fulan melihat gambaran kehidupan yang sangat menyesakan hatinya itu, ia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ditangguhkan agar oleh Allah Subhanahu wa taala kematiannya ditangguhkan. Peristiwa yang semacam ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Andai engkau ya Rabb menangguhkan sebentar saja kematianku, aku akan bangun daripada tidurku ini, aku akan jual sawah ladangku, aku akan jual rumah kendaraanku, kemudian akan aku sedekahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Wa akum minas shalihin, sehingga aku tergolong sebagian dari hamba-hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menjawab, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengakhirkan nafas seseorang walaupun hanya satu nafas saja, idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajal. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak ada yang bisa memundurkan atau memajukan walaupun hanya setapak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala manusia meninggal, jangan harta kekayaan, jangan rumah kendaraan, semuanya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah diambil, harta diambil, kendaraan diambil. Jangan rumah, kendaraan, harta, pakaian yang melekat di badan pun diduduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka, ganti dengan kain yang tidak pernah dipandang sebelah mata. Kain kapan namanya? Subhan. Digiring ke kubur. Digiring ke mana? Ke kubur. Andai kubur titik, tidak ada munkar nakir. Andai kubur titik, tidak ada ular sujaul akhrab. Andai kubur titik, tidak ada siksa kubur yang menghebit. Andai kubur titik, tidak ada siksa digulung-gulung di tanah, diputar dibakar oleh api neraka. Titik kubur. Silahkan bapak-bapak pulang dari sini, ibu-ibu pulang dari sini, gali tanah, masuk ke kuburan. Tidak usah dikirim malaikat munkar nakir, pasti merupakan siksaan. Betul? Kuburan kita besok, setelah yang mengkubur dan 7 langkah, meninggalkan kita sendirian di kubur.
ada malaikat Munkar dan Nakir yang datang kepada kita, bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Siapa Rabbmu? Keyakinan kita rusak, dipukul oleh malaikat Munkar Nakir sampai hari kiamat. Wa man nabiyyuka, tidak menghidupkan sunnah. Dalam kehidupan kita tidak mencontoh baginda Rasulullah SAW. Padahal Allah 14 abad yang silam telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laknya sumpah, kodnya tahqiq, artinya aku bersumpah kata Allah, qad, benar-benar, karena telah ada lakum buat kamu sekalian fi rasulillahi, dalam pribadi Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagi yang mengaku umat Islam, beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata mufassirin, haram kehidupan umat Islam yang mau beriman kepada Allah dan hari kiamat meniru kehidupan orang lain, kecuali hanya meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana minum Rasulullah harus menjadi minum kita, bagaimana makan Rasulullah harus menjadi makan kita, bagaimana muamalah Rasulullah harus menjadi muamalah kita, bagaimana muasyarah Rasulullah harus menjadi muasyarah kita, bagaimana akhlak Rasulullah harus menjadi akhlak kita. Manakala ketika ditanya wa man nabiyyuka, kehidupan kita sekehendak kita disiksa oleh malaikat Munkar Nakir sampai hari kiamat. Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Manakala Al-Quran tidak dibaca, mana Al-Quran tidak dijadikan pedoman way of life dalam kehidupan kita, akan disiksa sampai hari kiamat oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa ma kiblatuka, mana kiblat kamu? Apakah kamu suka datang ke masjid bagi laki-laki setiap hari satu malam sholat berjamaah di masjid? Bagi ibu-ibu sholat di rumah, jika tidak disiksa oleh malaikat malakal maut sampai hari kiamat. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, bagi orang-orang yang mengabaikan sholat, akan datang ular sujaul aqra namanya. Baru suaranya saja yang terdengar, kita sudah menggigil ketakutan. Ketika datang ular sujaul aqra, kukunya terbuat dari besi dan tembaga, mencengkram-cengkram kita, mulutnya mengunyah-ngunyah kita, kemudian melempar kita sampai hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa man ikhwanuka, siapa saudara kamu yang bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan adik dan kakak, bertengkar dengan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa lewat malaikat Munkar Nakir sampai hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Cukup sampai di situ? Tidak. Besok Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangsakala yang pertama. Ini yang disebut dengan kiamat wusta. Manakala sangsakala ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihissalam, hancur bumi ini sehancur-hancur. Gunung terbang seperti kapas yang ditiup angin. Bumi diangkatkan, kemudian dibalikan sehingga hancur sehancur-hancurnya. Langit yang berdiri tanpa tiang jatuh rontoh tanpa kecuali. Bintang-bintang yang jumlahnya miliaran bahkan mungkin triliunan yang bergantung tanpa benang jatuh tanpa kecuali. Air laut ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan binatang, jangan manusia, malaikat mati pada saat itu semuanya. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Yang kekal hanya Allah yang memiliki ketinggian pangkat dan kemuliaan. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ tidak. Nanti akan ditiup sangkakala yang kedua yang disebut dengan kiamat kubra. Bangkit seluruh umat manusia melalui hujan kental yang dihujankan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam pori-pori lapangan perak. Manusia sudah hancur, kemudian yang disisakan hanya tulang tumit saja. Maka hujan kental itu mencari di mana tulang tumit berada. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan bangkit semuanya tanpa kecuali, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan selama 50.000 tahun di bawah lapangan perak, di atas matahari, jauhnya hanya satu hasta di atas kepala kita. 50.000 tahun kita menghadap persidangan Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyidang kita dengan kata-kata persidangan, limanil mulkul yaum. Siapa yang menjadi raja pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah al-wahid al-qahhar yang gagah. Kemudian singkat cerita, manusia masih terus berjalan. Setelah berjalan 50.000 tahun, ada perjalanan 3.000 tahun lagi yang disebut menjembat Siratal Mustaqim. Menjembat Siratal Mustaqim, jembatan yang paling panjang, jembatan perjalanan 3.000 tahun. Setiap satu hari di akhirat 1.000 tahun di alam dunia. Jembatan yang paling kecil, lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Jembatan yang paling curam, karena di bawahnya 7 lubang api neraka. Setiap satu lubang memiliki 70 lubang lagi. Jembatan yang paling tajam, lebih tajam daripada 1.000 pedang yang tajam. Percaya atau tidak, semua umat manusia pasti akan melewati jembatan Siratal Mustaqim tersebut. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bekal di antaranya yang dapat menyelamatkan kita dalam perjalanan yang sangat panjang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, seperti wasiat yang oleh Rasulullah SAW sampaikan kepada kita di dalam akhir-akhir hayatnya, peliharalah sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Barang siapa yang memelihara sholat, 5 jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepadanya. Keberkahan hidup di alam dunia, diselamatkan dari azab kubur, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijembatkan di Siratal Mustaqim secepat kilat. Kemudian dia akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga tanpa hisab, bighairi hisab. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui pencerahan pada malam hari ini, paling tidak pada saat ini kita kapok untuk tidak pernah lagi melalaikan perintah yang namanya sholat, apalagi untuk meninggalkannya. Karena satu sholat ditinggalkan 500 tahun kita akan dilemparkan ke dalam azab api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pulang dari sini menjadi orang yang telah menunaikan sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Laki-laki sholat berjamaah di masjid, ibu-ibu sholat di rumah insya Allah. Karena waktu yang membatasi kita, Abah tidak akan panjang lebar walaupun masih ingin banyak yang disampaikan. Kita cukup sampai di sini saja. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi jumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum innas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah acara pada malam hari ini. Mari sama-sama acara ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma ramna. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.